Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Conversation Channel. Biarlah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang berpegang kepada kebenaran Kristus, maka dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, kita harus tahu bagaimana membedakan mana kebenaran dari Tuhan dan mana kebenaran dari manusia. Sebab di sekitar kita, saudara, ada tersebar begitu banyak ideologi-ideologi yang kelihatan semuanya ada benarnya. Tetapi barang siapa berpegang kepada kebenaran yang semu, saudara, pada akhirnya ia akan binasa. Tapi barang siapa percaya kepada Dia, Kristus, barang siapa percaya dan menerimanya sebagai Tuhan, maka engkau akan beroleh keselamatan. Dan barang siapa percaya, ia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran bukanlah sebuah kebenaran jikalau pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Sekalipun kebenaran itu hanya dipegang oleh segelintir orang, tapi jikalau itu kebenaran dari Tuhan, maka kebenaran itu pada akhirnya itu akan membela dirinya sendiri. Yesus di tengah-tengah pemuka-pemuka agama Yahudi ditolak, bahkan dianggap salah, ditangkap, difitnah, dan diperhadapkan di mahkamah agama, diperhadapkan dengan imam, ya, Kayafas, dan dia diperhadapkan dengan Pontius Pilatus. Saudara, secara kacamata manusia, seseorang yang diperhadapkan di peradilan, di pengadilan, saudara, tentu akan dianggap orang ini pasti salah. Tetapi kebenaran yang kelihatannya kalah di hadapan manusia yang begitu banyak dan hanya dibela oleh segelintir orang dan terlihat salah. Kebenaran itu ribuan tahun kemudian membela dirinya sendiri dan sampai hari ini kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi di hadapan para pemuka-pemuka agama yang mereka ingin menyalibkan Yesus, mereka lebih memilih Barabas dan mereka hanya mau berdiri di depan pengadilan karena mereka tidak mau dinajiskan. Mereka mengatakan bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Dan kepada Pontius Pilatus, ya saudaraku yang berkata, mereka terus menyalahkan Yesus. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, ada kebenaran yang benar-benar kebenaran sekalipun segelintir orang yang mempercayainya. Tetapi pada akhirnya kebenaran ini akan membela dirinya sendiri oleh karena kebenaran ini berasal daripada Tuhan. Tetapi why? Tetapi terkutuklah orang yang memegang satu kebenaran yang semu, yang seolah-olah dipegang dan dipercaya oleh orang banyak. Saudara, mari kita satu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami. Kami tahu jikalau kami tidak menerima pendengaran daripada Roh Kudus, maka kami tidak mampu untuk menelaah kebenaran itu. Bapak di surga, pada hari ini setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi dan Engkau berbicara kepada diri mereka sendiri untuk berpegang pada kebenaran yang daripada Tuhan. Sebab kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan dan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati." Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia.
Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Kalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Saudaraku yang diberkati, Pilatus saja tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Berulang-ulang kali dia katakan, "Ambillah dia." Aku tidak menemukan kesalahan apapun di dalam Yesus. Saudara, fakta Alkitab membuktikan bahwa Yesus tidak salah, Yesus tidak pernah salah, dan Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi orang-orang yang membenci dia, memfitnah dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pilatus tidak berani untuk menghukum Yesus. Sekalipun dia sudah katakan, "Pilihlah atau Barabas yang akan kusalibkan." Tetapi di dalam hatinya dia tahu orang ini tidak bersalah. Bahkan dia berkata kepada mereka, "Ambillah rajamu." Tetapi mereka menolak Yesus sebagai raja. Bahkan di Injil yang lain diceritakan bahwa istri dari Pontius Pilatus digelisahkan oleh mimpi yang mengatakan, "Orang ini telah menggelisahkan aku sehingga aku ketakutan sampai mau mati rasanya." Nah, saudaraku yang diberkati, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan dia tidak salah, dia tidak pernah salah. Dan kebenaran ada di dalam dirinya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah dikerjakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Saudara, apakah Litostrotos atau dalam bahasa Ibrani Gabata? Di Litostrotos ini, orang Yahudi maupun orang Romawi menganggap bahwa keadilan ada di sana, di kursi pengadilan yang menghakimi orang-orang yang ada di sana. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pilatus berkata seperti ini kepada Yesus di dalam ayat yang ke-10. "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Saudara, dari dalam hatinya yang paling dalam, Pontius Pilatus menyadari bahwa Yesus bukanlah manusia. Bahwa Yesus tidak mengatakan kata-kata yang kosong, tapi kata-kata yang penuh dengan kuasa sehingga dia juga gemetar. Pontius Pilatus mengatakan, "Mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Ceritakan kepadaku karena aku memiliki kuasa." Yesus dengan wibawa mengatakan, "Engkau tidak berkuasa jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu." Pilatus sadar bahwa Yesus jauh lebih berkuasa, lebih berotoritas. Tetapi oleh karena desakan orang-orang Yahudi, desakan imam-imam kepala, Pontius Pilatus
yang terbiasa untuk mengadili orang Yahudi, orang Romawi, Pontius Pilatus tidak bisa mengambil keputusan yang adil dan tegas. Dilistrotos, saudaraku, dalam bahasa Ibrani Gabata, kita melihat bahwa keadilan manusia ditentukan oleh demokrasi, suara terbanyak, yang sesungguhnya bukanlah kebenaran. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Litostrotos. Gabata atau Litostrotos. Dalam cerita Paskah, khususnya dalam proses penebusan yang Tuhan Yesus terdapat tempat bersejarah dan menjadi perhatian. Bukan cuma ada Getsemani dan Bukit Golgota, tapi ada satu titik penting, yaitu Gabata atau Litostrotos. Nah, saudara, mari kita pelajari di sini bahwa Gabata atau Litostrotos ini akar katanya dari Gabata, dari bahasa Aramik, kemudian dibakukan dalam bahasa Ibrani yang mengandung arti tempat yang tertinggi, itu dipakai untuk mengadili. Namun Gabata ditulis dalam Yohanes 19 ayat 13 tadi dengan bahasa Yunani Litostrotos yang mengandung arti hamparan batu atau jalan yang dikeraskan dengan batu. Sehingga jika diambil arti kata dan fungsi yang tempat tersebut, maka konsep filsafat yang ingin ditunjukkan di zaman itu adalah Gabata atau Litostrotos merupakan suatu tempat menjalankan keadilan tertinggi bagi seluruh manusia yang keras atau baku. Sehingga Gabata dipercaya merupakan jawaban bagi orang Roma, jawaban bagi orang Yahudi pada saat itu untuk mencari keadilan. Sehingga ada banyak kasus yang diselesaikan secara adil menurut mereka di Gabata ini. Pontius Pilatus dengan cermat dan berdasarkan kepintaran atas segala hukum yang dia punya, menimbang dari segala sisi dan membuat sebuah keputusan penting bagi terdakwa yang bersifat absolut, adil, dan mutlak. Dari Gabata kita belajar, ketika Yesus diperhadapkan dengan pemuka-pemuka agama Yahudi, kebenaran manusia adalah kebenaran semu yang dapat dirubah karena hasutan dan kenormalan yang terjadi pada suatu kesalahan. Gabata atau Litostrotos menggambarkan kebenaran dan kemuliaan yang sejati menurut orang Roma dan Yahudi yang berlaku pada saat itu. Tapi itu dapat dirubah dengan mudah hanya karena sebuah kata demokrasi atau suara mayoritas atau ikut kebanyakan orang. Dengan kebenaran semu bahkan berpegang pada prinsip dunia akan membawa manusia ke dalam jurang dosa yang semakin dalam. Tapi siapa berpegang pada kebenaran Allah walaupun harus mati seperti Yesus, maka Yesus Kristus sendiri, ya Tuhan yang akan menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa dalam hidup orang percaya padanya. Gabata atau Litostrotos merupakan rencana Allah yang besar. Itu untuk menunjukkan betapa rapuhnya kebenaran dan kemuliaan manusia. Sehingga kebenaran dan kemuliaan manusia menurut manusia tinggi dan kuat bisa diruntuhkan dengan ancaman manusia. Saudara, demokrasi, suara terbanyak. Politik mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, yang termayoritas yang menang. Yang termayoritas adalah kebenaran. Itu tidak benar. Dari Gabata, Litostrotos, di mana Pontius Pilatus mengambil keputusan untuk dalam hati nuraninya dia menyatakan bahwa Yesus tidak salah. Tetapi oleh karena perbuatannya, oleh karena hasutan orang banyak, dia menyerahkan keputusan itu kepada demokrasi. Hati-hati saudara, demokrasi yang terjadi oleh karena suara terbanyak itu belum tentu suara Tuhan. Tetapi suara terbanyak itu menunjukkan komunitas terbesar yang mengakui suatu pemahaman menurut kebenaran mereka. Tapi bukan kebenaran faktual, bukan kebenaran Allah. Saudaraku yang diberkati, kita harus berdoa. Karena ada banyak demokrasi yang hari-hari ini terjadi. Bukan atas dorongan kebenaran, tetapi atas dasar kebenaran suara terbanyak. Satu fakta yang disepakati berulang-ulang, yang disetujui oleh banyak orang, akan berubah dari ketidakbenaran menjadi satu kebenaran oleh karena satu kata yang disebut demokrasi. Saya tidak menolak satu pemahaman demokrasi di dalam kemusyawaratan, di dalam permufakatan. Tapi saya tidak mengakui bahwa setiap keputusan itu adalah keputusan Tuhan. Karena keputusan berbeda dengan keputusan mayoritas.
Pengakuan terhadap LGBT. Senator-senator di sebuah negara tertentu, di sebuah negara adidaya, memutuskan bahwa LGBT itu diterima. Keputusan itu berdasarkan keputusan terbanyak dari senator-senator yang kemudian mengeluarkan undang-undang yang mengakui bahwa LGBT diterima. Secara kebenaran, Alkitab itu tidak bisa diterima. Pencuri, pembunuh, pemburit tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi oleh karena atas dasar musyawarah yang mencapai kemufakatan, yang didorong oleh demokrasi, yang sepakat terhadap satu fakta, dengan kebenaran yang dengan satu pemahaman yang banyak didorong oleh lebih banyak orang, dianggap sebagai satu kebenaran. Saudara, dari sini kita belajar bahwa demokrasi kan segala-galanya itu suara Tuhan. Demokrasi hanya sebuah perwakilan mayoritas suara yang mendukung satu keputusan. Tapi itu bukan suara Tuhan. Di dalam Yohanes 19 ayat 1 hingga ayat 16 ini, kita belajar bahwa di kursi yang paling keras, yang melahirkan satu kebenaran yang dianggap paling adil dan mutlak serta absolut, di Gabata Litostrotos, yang merupakan otoritas dari Pontius Pilatus. Pontius Pilatus digerakkan oleh demokrasi. Hasutan, kebenaran manusia ada di sana. Dan keadilan tidak ada di tengah-tengah demokrasi yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari Gabata Litostrotos kita belajar satu hal, bahwa kebenaran Tuhan tidak bisa ditaklukkan oleh kursi Gabata, kursi pengadilan manusia. Sekalipun kursi pengadilan manusia berbuat tidak adil kepada Kristus, tetapi dia diliputi dengan kuasa Allah. Dia berkemenangan. Sekalipun mereka memberi keputusan, pengadilan memutuskan bahwa Yesus harus mati di kayu salib oleh karena dorongan dan hasutan, tapi dia melakukannya dan dia tetap berkemenangan. Pesan Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kebenaran yang dianggap kebenaran oleh mayoritas belum tentu kebenaran. Kebenaran yang sekalipun didorong oleh segelintir orang, tetapi itu berasal daripada Tuhan, itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran sekalipun ditelan oleh ketidakadilan, tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan menang. Karena Yesus sudah menang, kita percaya juga bahwa setiap orang yang percaya dengan kebenaran sejati, itu pasti akan mengalami kemenangan yang sejati. Yesus diperlakukan tidak adil di Gabata, di Litostrotos, di kursi pengadilan manusia, tetapi di hadapan kebenaran dia adalah hakim itu sendiri, saudara. Paulus diperhadapkan dengan pengadilan. Raja Agripa dengan otoritasnya, dengan hakim-hakim dan pengadilan yang mengadili dia, menganggap dia bersalah dan dia menjadi tahanan kota. Tetapi di hadapan Tuhan, Paulus dibenarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berpeganglah kepada kebenaran yang sejati, bukan kebenaran mayoritas, bukan kebenaran karena hasutan, bukan kebenaran oleh karena ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia, tetapi berpeganglah kepada kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sekalipun di dunia engkau diperlakukan tidak adil, tapi di hadapan Tuhan engkau akan beroleh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, kekasih Tuhan yang diperlakukan tidak adil, dan oleh karena kebenaran mayoritas mereka dikalahkan. Dan kami berdoa Bapa di surga agar mereka tetap kuat di dalam proses. Mereka tetap kuat dan bersemangat dalam setiap pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun manusia menolak mereka, tapi Tuhan menyambut mereka. Bapa, kami berdoa dan memberkati umat Tuhan yang dalam keadaan lemah, letih, lesu, dan tidak berdaya. Dan tidak bisa mengambil keputusan apakah harus mengiring Tuhan Yesus atau memilih kebenaran mayoritas. Bapa, kami berdoa kuatkan dan teguhkan mereka. Yang mereka memilih apa yang berkenan di hadapan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu
Bagaimana melakukan kehendak Tuhan yang baik berkenan. Bapak terima kasih tuh. Urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami sehingga kami yang lemah dikuatkan, dihiburkan, dibaharui, diberkati, dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan, jalani kehidupan kami dalam takut akan Tuhan, sekalipun dunia. Dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya itu akan dihiburkan, dibaharui. Dalam kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.